Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Akbar Sabila, NIM 2101010100720 dari PAI 2021 Lokal E, mata kuliah Finaltes mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan membacakan jawaban saya Finaltes mata kuliah Kewarganegaraan. Nomor 1, soalnya jelaskan tentang demokrasi Pancasila dan civil society, konsultasi dan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak. Kratos artinya pemerintahan, sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi, Pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari filsafat hidup bangsa Indonesia kemudian akan timbul dasar filsafat negara yang disebut dengan Pancasila, yang terdapat dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan dan negara dan penyelenggaraan pemerintah menurut konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Civil society, yaitu masyarakat madani, merupakan sebuah konsep sistematik atau struktur kemasyarakatan yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh manusia. Konsep masyarakat ideal ini selalu menjadi diskursus paling menarik di tengah-tengah pertarungan sengit bermacam ideologi politik, ekonomi, dan sosial yang ditawarkan oleh para pemikir sebagai sebuah formulasi teoritis paling urgen dalam upaya pencapaian masyarakat adil dan sejahtera. Sistem ketenaganegaraan berdasarkan Pancasila adalah 5 nilai luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa Indonesia sekaligus pada masa kolonialisme. Hal ini sekaligus menjadi warna dan sikap pandangan hidup bangsa Indonesia hingga kini. Secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak kebudayaan Indonesia. Pancasila selalu menjadi. Nomor 2, berikan penjelasan tentang penanggulangan korupsi dan kemiskinan. Mengenai penanggulangan atau pemberantas korupsi dan kemiskinan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, bahkan setiap tahun memerlukan tambahan anggaran. Pemberantasan korupsi ini memang menyedot perhatian publik dan menarik bagaikan menonton sandiwara, tetapi yang harus diingat adalah rakyat kita masih banyak yang miskin. Mengatasi kemiskinan bukan hanya menyediakan dana banyak, tetapi diperlukan adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan semua pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengentasan kemiskinan tidak harus mahal, tetapi dibutuhkan ketetanan, kesabaran, keberanian yang tinggi dari para pemimpin daerah untuk memperjuangkan rakyat miskin di desa-desa dengan proses pemberdayaan yang paripurna, bukan setengah-setengah atau hanya di atas ke atas belaka. Pemberantasan dan penanggulangan korupsi dan kemiskinan itu penting agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara. Tapi yang lebih penting lagi adalah menolong keluarga miskin agar mereka bisa hidup layak dan mandiri serta mampu mencapai keadilan dan kesejahteraan. Nomor 3, berikan 2 contoh atau lebih contoh pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Contoh yang pertama, kasus OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan terkait kasus suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Contoh yang kedua, kasus Joko Chandra adalah seorang buronan sejak 2009 dan menjerat 3 orang
tersangka yaitu Brigjen Prasetyo Utomo lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas COVID-19 dan Irjen Pol Napoleon Banalpote dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari atas dugaan menerima uang sekitar $500.000 US. Nomor 4, bagaimana mengatasi solusi kemiskinan di Indonesia, yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada mereka. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, update data penduduk. Yang kedua, integrasi penyaluran bansos. Yang ketiga, subsidi administrative bridge. Yang keempat, intensif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kelima, pengolahan APBN secara cermat. Nomor 5, jelaskan tentang gerakan politik keagamaan di Indonesia. Refleksi historis politik Islam di Indonesia. Gerakan politik keagamaan di Indonesia. Refleksi historis politik Islam di Indonesia adalah hubungan antara Islam dan negara menjadi adanya pemicu pro dan kontra terhadap pemberlakuan demokrasi di Indonesia. Perbedaan yang mendasarkan di kalangan internal yang diikuti oleh sikap antagonis sejumlah kelompok Islam secara aksiomatik menolak dan menerima gagasan demokrasi di Indonesia, saling berkonsep dan gerakan dengan mengusung isu yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.